Kita hidup di zaman yang sangat cepat. Cepat paham, cepat menilai, cepat menyimpulkan. Satu video sudah cukup untuk membuat seseorang bisa dicintai atau dibenci. Satu potongan kalimat sudah cukup untuk bisa mengubah seseorang jadi benar atau salah. Tidak ada ruang tunggu, tidak ada ruang diam. Semua harus langsung jelas. Tapi ada satu kisah dalam Al-Quran yang justru menghancurkan cara berpikir seperti itu. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Tidak semua yang terlihat buruk benar-benar buruk, dan tidak semua yang tampak benar benar-benar utuh kebenarannya. Menunda prasangka bukan berarti lemah, tetapi justru tanda kedewasaan dalam melihat realitas. Sebab bisa jadi yang hari ini kita nilai dengan tergesa-gesa adalah bagian dari cerita yang baru akan benar-benar kita pahami di akhir perjalanan. Indonesia bersatu, Indonesia tanpa perpecahan. Bayangkan seorang nabi besar, seorang pemimpin ilmu, seorang yang berbicara langsung dengan Allah. Allah perintahkan untuk bertemu seseorang yang kemudian percakapannya diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 66. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikuti agar kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu?" Musa terhentak. Musa bingung. Baginya segala tindakan Khidir terlihat tidak masuk akal. Sebuah perahu dilubangi, seorang anak dibunuh, sebuah tembok dibangun tanpa imbalan. Jika hal ini terjadi hari ini, Khidir tidak akan didengar. Dia akan viral, dia akan dihujat, dan dia akan diserang dalam hitungan menit. Bahkan seorang Musa tidak langsung paham, tidak ada alasan untuk mengerti. Karena secara logika manusia, apa yang dilakukan Khidir itu tampak sangat salah. Sampai pada akhirnya terjawablah apa yang Musa pertanyakan. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana engkau dapat bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya? Surat Al-Kahfi ayat 68. Ayat ini menyentuh Musa akan hikmah yang tidak selalu lahir dari apa yang terlihat dan apa yang sebenarnya terjadi. Musa pun kian tertegun. Perahu itu dilubangi untuk menyelamatkan dari raja merampas. Anak itu dibunuh karena akan membawa kehancuran bagi orang tuanya. Tembok itu ditegakkan untuk menjaga harta anak yatim di masa depan. Dan tiba-tiba realitas berubah bentuk. Bukan karena peristiwanya berubah, tapi karena cara pandang seseorang dalam memahami dan menilai sudah meluas. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih mengetahui. Surat Yusuf ayat 76. Sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa ini terjadi, melainkan siapa yang bisa melihat seluruh cerita. Dan disinilah manusia modern mulai kehilangan napas, karena kita hidup di dunia yang tidak sabar dengan ketidaktahuan. Kalau tidak bisa dijelaskan sekarang, maka dianggap salah. Kalau tidak bisa dibuktikan cepat, maka dianggap tidak valid. Persis seperti apa yang tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuliqal insanu min ajal. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kita hidup di zaman yang percaya bahwa melihat adalah memahami. Padahal kisah Khidir mengatakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari apa itu arti memahami. Apa yang kamu lihat mungkin hanya potongan kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar yang tidak kamu ketahui. Dan ini bagian yang paling tidak nyaman untuk manusia modern hari ini. Karena kalau itu benar, maka sebagian dari penilaian kita selama ini mungkin terburu-buru. Sebagian dari keyakinan kita tentang benar dan salah mungkin terlalu cepat dibentuk. Hari ini kita hidup seperti Musa di awal perjalanan, jujur, rasional, ingin memahami,
Tapi kita juga sering bertindak seperti orang yang sudah bertemu Khidir, padahal belum melihat akhir ceritanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wama utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. Di dalam surat Al-Isra ayat 85. Tapi kita menghakimi sebelum cerita selesai. Kita menyimpulkan sebelum konteks terbuka. Kita ingin menjadi hakim realitas tanpa diberi seluruh berkasnya. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Dan mungkin itulah alasan kenapa kisah Khidir terasa semakin sulit dipahami hari ini. Bukan karena kisah itu semakin jauh, tapi karena kita semakin tidak sabar untuk berada di posisi belum tahu. Khidir bukan hanya tentang seseorang yang tahu rahasia, tapi tentang satu hal yang lebih berat, bahwa tidak semua kebenaran bisa langsung dipahami oleh mata yang terburu-buru. Dan mungkin di dunia yang penuh problematika ini, hal paling spiritual yang bisa dilakukan manusia modern bukanlah harus bisa menjawab lebih banyak hal. Justru sebaliknya, tetap menahan diri untuk tidak langsung menganggap bahwa ia sudah mengerti segalanya. Di zaman yang serba cepat ini pula, prasangka menjadi kebiasaan yang hampir tidak terasa dan terabaikan dari bahan renungan. Satu potongan informasi sudah cukup untuk membentuk penilaian. Satu cuplikan sudah cukup untuk mengubah persepsi. Dan satu emosi sesaat sudah cukup untuk mengunci kesimpulan. Oleh karena itu, di tengah realitas hari ini yang sering tidak utuh, di mana video dipotong, percakapan dilepaskan dari konteksnya, dan cerita disebarkan tanpa akhir yang jelas, tetaplah menahan diri untuk tidak menyimpulkan sebelum memahami secara lengkap. Karena sikap paling berharga di tengah derasnya informasi bukanlah menjadi yang tercepat menilai, tetapi yang paling sabar menahan diri untuk memahami. Tidak semua yang terlihat buruk benar-benar buruk, dan tidak semua yang tampak benar benar-benar utuh kebenarannya. Menunda prasangka bukan berarti lemah, tetapi justru tanda kedewasaan dalam melihat realitas. Sebab bisa jadi yang hari ini kita nilai dengan tergesa-gesa adalah bagian dari cerita yang baru akan benar-benar kita pahami di akhir perjalanan. Indonesia bersatu, Indonesia tanpa perpecahan.